Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Despita dari kelas A RPL angkatan 2 Stikesmi. Di sini saya akan melaksanakan pengkajian mengenai komunitas agregat dengan metode wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Sonia. Apakah Ibu dengan Ibu Lona? Benar. Baik Bu, saya akan melakukan pengkajian dengan metode wawancara, yaitu terkait dengan situasi lingkungan dan masalah kesehatan saat ini. Sesuai data Dinas Kesehatan bahwa di wilayah ini banyak balita yang terkena stunting. Apakah benar Bu? Ya, benar. Baik Ibu, untuk waktunya sekitar 15 menit, mau di tempat ini atau di mana Bu? Di sini aja. Sini aja. Ibu, terkait dengan sejarah kenapa wilayah ini disebut dengan Kampung Cikalong, tolong dijelaskan ya Bu. Karena di sini dulunya banyak kelelawar. Kalau kelelawar itu di Sunda disebutnya kalong, jadi kampung ini disebutnya Cikalong. Oh baik. Ibu, kan wilayah ini terkena stunting ya, itu kira-kira dari tahun berapa Bu? Dari 2021. 21, baik. Ibu, batas wilayah dari wilayah ini tuh dari mana ke mana Bu kira-kira? Pokoknya dari Desa Negrasari sampai Lembasari. Baik. Apakah ada nilai dan keyakinan yang dianut di wilayah ini Bu? Biasanya ibu hamil pantang makan ikan sih kalau di sini. Oh iya ya Bu ya. Kemudian terkait agama, mayoritas yang dianut di wilayah ini tuh apa ya Bu? Islam. Islam, baik. Kira-kira Bu, terkait jumlah penduduk di sini tuh ada berapa jiwa Bu? Sekitar 300 orang. 300 jiwa. Dari 300 jiwa itu dibagi berapa kakak Bu? 80 kakak. 80. Kemudian dari 80 kakak itu dibagi menjadi berapa RW Bu? 2 RW. Di sini kan banyak balita stunting ya Bu ya. Balita di sini tuh ada berapa jumlahnya seluruh balita? 30 balita. 30 balita. Perbandingan balita laki-laki dan perempuan lebih banyak mana Bu? Lebih banyak perempuan. Perempuan, baik. Kalau yang sudah terkonfirmasi oleh Dinas Kesehatan terkait dengan stunting itu ada berapa Bu kira-kira? 30 orang. 30, baik. Apakah dari tahun ke tahun apakah ada penurunan atau peningkatan Bu mengenai stunting tersebut? Ada. Apakah ada yang meninggal Bu gara-gara stunting? Ada. Baik. Menurut masyarakat apakah stunting itu berbahaya atau tidak? Enggak. Tidak. Oh, berarti menyepelekan ya. Baik. Mengenai lingkungan fisik Bu, saya lihat-lihat di rumahnya ini kan pada berdesakan gitu ya Bu ya, pada berdempetan gitu. Untuk kebersihannya apakah bisa terjaga? Bisa. Jaga ya. Jadi, kalau untuk buang sampah, apakah ada tempat sampah khusus atau buang sampah sembarangan gitu Bu? Ada tempat khusus buang sampah. Khusus. Kemudian untuk ventilasi di wilayah ini bagaimana Bu di rumah-rumahnya? Biasanya setiap pagi pada dibuka sih jendelanya. Apakah di rumah-rumah di wilayah ini memiliki jamban dan WC? Ada. Mengenai pelayanan kesehatan Bu, kalau di wilayah ini masyarakat bila sakit dibawa kemana seringnya Bu? Ke puskesmas. Puskesmas. Kalau klinik di sini ada Bu? Ada. Praktek dokter ada ya? Ada. Ya. Kemudian terkait dengan ekonomi, mohon maaf ya Bu ya, kalau masyarakat di sini tuh rata-rata pekerjaannya apa Bu untuk mata pencahariannya? Petani sih. Petani, baik. Kalau pendapatannya kira-kira berapa Bu per bulannya? Lebih dari 2 juta atau kurang dari 2 juta? Beda-beda sih, ada yang lebih, ada yang kurang dari 2 juta. Oh, jadi tidak rata ya, ada yang beda-beda. Baik Ibu, terkait dengan keamanan, apakah di desa ini ada pos kamling? Ada. Sudah terjadwal ya, berarti sudah Ya. maksudnya udah berjalan dengan baik mengenai Sudah. keamanannya. Kemudian untuk transportasi di wilayah ini rata-rata menggunakan apa Bu? Menggunakan motor. Motor. Baik Bu, apakah pernah ada kecelakaan di wilayah ini Pernah. karena menggunakan transportasi tersebut? Pernah. Baik Bu, mengenai politik dan pemerintah, apakah wilayah ini sudah terkena oleh program pemerintah khususnya terkait dengan stunting tersebut? Iya sih, baru-baru ini ada. Oh, ada, baik.
Kalau mengenai bahasa, Bu, di sini tuh rata-ratanya mayoritas menggunakan bahasa apa, Bu? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Kalau misalnya ada penyuluhan mengenai kesehatan menggunakan bahasa Indonesia, apakah masyarakat sekitar bisa memahami? Kayaknya ada yang paham, ada yang enggak. Oh, berarti beda-beda ya. Kalau misalnya cara berkomunikasi dengan masyarakat sekitar tuh bagaimana? Misalnya untuk menginformasikan suatu kejadian atau apa gitu, Bu, melalui apa? Oh, melalui WhatsApp. Oh, melalui WhatsApp ya. Terkait dengan pendidikan, kalau rata-rata di wilayah ini rata-rata lulusan apa, Bu? Lulusan SMA. Lulusan SMA. Kemudian kalau di wilayah ini pernah ada penyuluhan kesehatan nggak? Pernah. Tentang apa kalau boleh tahu? Tentang hepatitis. Hepatitis. Kalau untuk penyuluhan stunting belum ada ya? Belum. Belum ada. Kalau untuk rekreasi yang dimaksud ini bukan tempat bermain, tapi tempat perkumpulan anak-anak sampai dengan ibu-ibu. Di wilayah ini kira-kira di mana, Bu? Di lapang sih paling. Di lapang. Baik, Ibu, saya simpulkan kalau di wilayah ini balita yang terkena stunting mulai tahun 2021 ya, dan belum ada penyuluhan mengenai stunting tersebut ya, Bu ya. Baik, Ibu, nanti saya akan balik lagi ke sini dan akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai nama-nama balita yang terkena stunting tersebut. Ibu kira-kira bisanya hari apa? Hari Minggu. Jam berapa, Bu? Jam 8 pagi aja. Baik, Ibu. Baik, Bu, saya nanti di hari Minggu akan kembali lagi ke sini jam 8. Terima kasih waktunya, Ibu. Semoga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai agregat komunitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.